سلسلة ولا صديق منتسبين إليهم أن تغشوا برحمة في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبه في الدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Subhanallah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, hidayah serta ini. Alhamdulillah. Pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita bersama-sama sembahyang pagi berjamaah dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat ijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersama-sama pula berniat i'tikaf di nawaitu an a'taqifa li hadhil masjid sunnatan lillahi taala. Saya beriktikaf dalam masjid sunnah Allah taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah hariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita pada 2 minggu kemarin, yakni ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, sampai kepada menurut Imamul Ghazali. Kalau ulang lah ini karena berciri dulu nah. Menurut Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang beriman dengan al-mu'min, apabila ia benar-benar beriman, maka orang-orang tersebut ada di dekatnya akan merasa aman. Merasa aman. Aman dari apapun yang membahayakan dirinya. Ya. Orang yang di dalam ketakutan pun kalau sudah dekat dengannya, dengan Allah, juga akan merasa aman atau terlindungi. Baik urusan dunia ataupun urusan agama. Inilah contoh kelebihan orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min. Memang lumrah sudah menjadi hukum alam ya lah. Yang namanya kita, yang namanya manusia, ada memiliki sifat takut, ya kan? Yang disebutkan khauf, ya kan? Cuman takutnya bisa salah kaprah, ya kan? Kalau takut selain daripada Allah, nah itu sudah bisa dikategorikan tidak termasuk takut yang dimaksud, yang mendapatkan memperoleh keamanan di sini, ya kan? Semata-mata kita takut kepada Allah. Atau disebut dengan khauf, ya kan? Kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan batasan-batasan umur dan amaliyah-amaliyah yang dikerjakan. Ya kan? Kalau sudah di atas 50, 60, apakan lagi? Itu lebih kepada raja, lebih kepada harapan, khaufnya dikurangi. Ya kan? Tapi kalau terkait dengan usia masih di bawah 40, ya 20 sampai 30 40, itu harus khaufnya lebih tinggi. Ya kan? Kalau sudah usia 45, 60 kurang lebih lah atau 50, itu seimbang. Ya kan? Itu memang perjalanan salik seperti itu, ya kan? Orang yang berjalan menuju Allah seperti demikian. Jadi kalau nang sudah tua, nang sudah tadi nang lebih daripada 50, 55 terus sampai usia meninggal dunia, itu tuh lebih baik raja yang dikuati. Harapan artinya banyak ibadah doa. Jangan lagi kita memperingatkan diri kita
ada hal masa lalu. Nah, kubur aja masa lalu tuh ya Allah. Nah, jadi kata kegandangan lagi, hal-hal nang apa nggak memori nang bahari. Walaupun beberapa kali ulun menemukan terkait dengan orang yang masa lalunya suram ya, atau masa lalunya banyak masalah. Baik hal masalah keduniaan khususnya atau masalah-masalah hal-hal mungkin ada nang masalah kejegawaan lah, masalah ini sebagainya. Ketika dia apa namanya ingin pulang ke rahmatullah atau berpulang ke rahmatullah lah, timbul itu memori itu timbul sendirinya, ya kah? Kemarin sudah kita ceritakan beberapa yang kita temukan seperti itu, sampai anak-anaknya pada menangis semua. Kenapa anak ini nih abah hendak matinya macam-macam menjar bahasa kita tuh meranyau lah, meranyau memori bahari keingetan. Nah, anu masa nakal-nakalnya bahari itu keingetan memori itu. Nah, jadi ujar lun itu kada lawas kena. Sin memperingatkan kita, artinya jangan megawin naka itu. Ya. Alhamdulillah beberapa saat kemudian sudahlah berhenti hal-hal yang terkait itu. Memang tergantung orangnya, ada nang sehari, ada nang 3 hari ya kan. Nang memori tadi, nang meranyau tadi. Kayak orang biasanya kalau kita tuh lah anak-anak kita atau kita sendirilah lamun merasakan kepanasan itu belum meranyau aja ya lah. Meranyau ya kan. Nang kada terkendali lagi kan memang otak sebelah kiri kita ini terganggu sebenarnya. Ya kan. Jadi seketika diserang oleh panas itu maka hal-hal nang kada terduga kekanakan tuh. Kalau kekanakan tuh biasanya cacat mata aja lah. Nah mungkin ada yang lihat macam-macam nang gaib-gaib ya. Nang kita kadang melihat mungkin orang nang tahu Tuhan sama aja menyiapin panasnya terlalu. Tapi kalau anak biasanya kalau panas terlalu itu dikatakan stip ya kan. Nah, sip ini ya cukup berbahaya juga memang. Ya kah? Tapi kada lawas biasanya. Dan ada indikasi stip ini penyakit turunan. Ada indikasi ya kah? Dan indikasi apa? Indikasinya kuat. Ya kah? Ini jarano semalam mamanya nih stip bahari cuma sekali aja. Nah, ya, jadi sekali juga stipnya lah. Alamun stip itu sudah sekali itu sudah total sembuhnya, ada stip lagi. Ya kan? Biasanya Bang Lai. Biasanya kalau anak stip dibawa ke puskesmas atau ke bawa ke rumah sakit itu tinggi apa namanya panasnya luar biasa tingginya. Nah, tapi itu tidak berjalan lama ya kan? Dan tidak jarang orang yang stip itu sampai meninggal dunia ya kan? Karena kita di kampung itu mencakat mata ya. Berbahaya juga memang. Kalau obat kedokteran kayak mudah aja. Ada obat ini sebagainya, penurun panas sebagainya. Tapi ketika kita memiliki atau lingkungan kita ada yang seperti itu, sementara kondisi jalan atau kondisi rumah sakit atau puskesmas jauh. Nah, itu pertolongan pertama itu macam-macam aja lah. Nah, baik itu nang secara medis, non medis, atau spiritual. Kalau spiritual itu kan baca ayat-ayat tertentu, ya kan? Nah, karena ajaran-ajaran tertentu juga dalam Al-Quran. Mahwa syifa, Al-Quran itu obat. Ketika kita mempermainkan hati kita ini obat apa? Obat nang umpamanya karena stip. Apa yang kira-kira yang sering kita amalkan? Taruhlah umpamanya Fatihah. Sering membaca Fatihah umpamanya amaliyahnya atau 10 kali atau 11 kali. Ya kan? Dan Fatihah itu menjadi andalan, menjadi sebuah pengobatan yang luar biasa terhadap penyakit apapun. Nah, atau kita terbiasa membaca suratul Ikhlas, atau kita terbiasa membaca surah Ayatul Kursi. Karena memang ada petunjuk bahwa kita ketika ingin mengisbatkan diri kita, jiwa kita, batin kita terhadap keimanan kepada Allah, maka amalannya diantaranya adalah membaca surah Al-Ikhlas yang minimal 21 kali setelah sembahyang.
supaya iman kita itu isbat tetap. Ya, kada guanggain lagi. Ya. Sementara Allah ajar kita ayat kursi lah. Ayat kursi itu petunjuk-petunjuk di dalam kitab dibaca kada boleh kurang, kada boleh lebih ya. Sama kayak tadi, kalau Allah itu harus 21. Sama dengan nomor telepon ya, orang kada mau sambung, labihan begini ya. Ada amaliyah itu yang harus pas. 21 atau tadi surat apa namanya ayat kursi 14 kali. Di dalam kitab ketika membaca mengamalkan ayat kursi 14 kali, maka kita ini menjadi diakui oleh Rasulullah adalah umat Rasulullah. Itu berat sebenarnya. Cuma mengamalkannya berat. Lah ayat kursi itu hafal berdan. Jangan kursi-kursi ya. Kursi 14 kali lah itu. Ayat kursi Allahullah ya kan. Nah itu menjadi andalan ketika kita memberikan spiritual atau obat kepada si yang tadi sakit ya kah, atau sakit panas, atau umpamanya seperti ceritanya Raja Namrud yang ingin membakarnya Nabi Ibrahim. Nakuna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Asal jangan diubah aja, wasalaman ala Musa, umpamanya ngarannya Musa ya kan. Nah bisa aja ala Ibrahim itu jangan diubah karena Al-Quran kan jadi diubah ya kah. Orang banyak-banyak menerjemahkan, memfasirkan Al-Quran macam-macam lah ya kan. Dan dulu sering mendengar orang tua bahari kutubun kaimah aja, ada kabun, ada rumah, masuk dia. Saya kulus sopaha awak halus umur Tuhan. Jangan, itu bukan terjemahnya atau kudu boleh. Ya kan? Jadi orang-orang tua bahari yang spiritual ketuhanannya kuat bisa nak itu ya kan. Dan sendaga sugih. Nah, jadi nak lama sugih kutubun kayak apa? Kutubun kaimah ya. Ada kebun, ada rumah ya kan. Ya kebun banyak, rumah ganal selesai dah nyaman lah. Ada nak bisa kebun ya. Ya. Nah, itu menjadi obat sementara. Ya kan? Karena sesekali hakikat yang menyembuhkan itu tidak siapa-siapa, Allah. Kita berobat mungkin bisa sembuh, bisa. Cuman terkait dengan mereka-mereka yang diberikan Allah keistimewaan seperti dokter. Dia memiliki IQ luar biasa terkait dengan penyakit dan obatnya. Makanya kan ada spesialis. Oh ini spesialis jantung, ini spesialis anu, ya kan ada semuanya. Karena bisa. Kalau dalam bahasa pendidikan tuh dilihat tadi apa? Guru itu memiliki sertifikasi, ya kan? Siapa yang jadi guru ya? Sertifikasi. Tapi sertifikasi itu harus linear. Nah, kada bisa jurusan matematika, belajar bahasa Arab, nggak bisa. Kan pendidikan sekarang kita semakin maju, ya. Maka saat ini kita memakai kurikulumnya Merdeka. Ya aktif itu murid, bukan kita. Kita sebagai pembimbing semata. Tapi hasilnya kurang memuaskan sih. Kita mengakui itu. Pendidikan kita ini bukan berarti semakin meningkat. Nah, tapi kenyataannya semakin menurun. Wabil khusus terkait dengan peradabannya, adabnya masih makin menurun. Anak-anak kita kelihatannya karena sudah dibiarkan begitu saja, ya kan? Akhirnya dia bermanja-manja dan sebagainya. Ketika sesuatu itu sudah terbiasa, kita perketat dengan kebiasaan yang lain itu tidak bisa. Merubahnya itu tidak otomatis dengan luar biasa perjuangan kita. Nah, makanya kalau umpamanya ketika ada seseorang guru yang mengajar, taruhlah tilawah atau baca Quran, tilawatul Quran atau baca Quran. Taruhlah tika Al-Quran. Tika Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang keagamaan terkait dengan Al-Quran, umpamanya ayat-ayat pendek dan sebagainya. Ketika sang guru ini tidak begitu betul pasif terhadap bacaannya, maka anak didiknya itu sama seperti gurunya. Untuk merubahnya sulit. Dan dulu sudah observasi bahasa kita telah sudah meneliti beberapa murid yang sukar untuk merubah makharijul hurufnya ketika dia sudah lulus tika karena gurunya kurang pasif.
Jadi hati-hati juga. Dia walaupun gurunya memiliki sertifikat, sertifikat pengajar itu memang ada sertifikat biasanya. Tapi sertifikat itu kan mudah bisa didapat. Kita ikut pelataran, kita ikut seminar, segalanya dapat sertifikat. Belum tentu lagi sertifikat itu sesuai dengan apa yang telah kompetensi daripada sertifikat itu sendiri. Sertifikatnya Al-Quran, belum tentu bisa baca Quran. Jangankan kita masyarakat biasa, mohon maaf ya. Karena kebetulan saja ulun dipercayai sebagai hakim. Ya kamu musabaqah di tingkat kabupaten. Banyak kawan-kawan kita yang mencoret tidak sesuai dengan kapasitasnya dan keahliannya kada bisa. Bahkan bukan kita menjabat umum, enggak, secara keseluruhan. Yang hakim-hakim yang menilai orang itu baca Qur'annya amburadul. Baca Qur'annya yang hafalan oke. Tapi ketika membaca dengan ayat yang lain, surah yang lain di tengah atau di atas lagi, amburadulnya bukan main. Kadang-kadang seperti habis ya. Ada orang yang hafal Quran tapi tidak fasih. Banyak itu. Jadi dewan hakim dia. Dan kadang-kadang barang coretnya aja. Itu kan bisa. Harus memiliki kompetensinya luar biasa. Kalau ini di bidang ini harus ahli di bidangnya. Seperti guru juga tadi Lener ya kan. Jurusan bahasa Arab mengajar bahasa Arab, jurusan bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris. Nah kayak Bahari itu semua jurusan gabung. Nah, sebab ulun pengalaman. Nah, ketika membangun sanawiyah di wadah ulun membangunnya, ujar ulun sisanya yang atur aja pak masing-masing. Sekalinya sisanya ini paling berat sekali aja ya. Ada matematika, ada olahraga, ada kesenian. Nah, Joni apa nih? Cuman karena sudah berucap, kadang kalau ditarik lagi. Ya, sebab ulun berinspirasi ada sebuah hadis Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu punya niat dan tekad yang kuat, nanginya kada paham, nanginya kada tahu sama sekali, maka akan diberitahu Tuhan. Tuhan memberitahu. Dan ulun rasakan itu. Ketika ulun kada jurusan matematika, malah di pondok malah banyak matematika, ada belajar matematika, apa umum jangan ada. Majar matematika. Nah, walaupun kada linear itu, kalau wah ini pasti kada kawah itu, pasti dah. Nah, kalau dulu itu kan masih kawah aja lagi. Ketika ulun sudah berhenti ada jurusan matematika yang mengganti, murid-murid padanya kami guru lumpian ampih majar matematika ampihan kami. Nah, ketujuh aja. Padahal mengaradau juga sebalik. Cuma tadi ya, itu tadi kuncinya. Setiap sesuatu yang tekad bulatnya kuat, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala semacam ilmu yang kita tidak menyangka-nyangka. Bukan ilmu laduni lah, mohon maaf. Nah, itu kira kita sangka-sangka dapat di mana. Ya kan? Begitu kesinian sama. Nah, jadi hal-hal terkait dengan tadi dikatakan pengobatan nang ada sempat kita. Kalau umpamanya kalau non medisnya jali kalau orang yang apa tadi karena stip tadi itu dibanamakan tampilai. Tuh ada juga dapat ada dapat di mana kan di daerah Pangarun. Ada anak murid ulun jadi paranormal. Ulun tahu aja apa bersip nih. Isa kalinya tampilai bani. Ya kah? Nah, bau bau asap dari apa namanya itu tampilai bani itu diasapkan ke orang yang stip. Wallahualam lo bisa juga. Cuma ini nyana pengobatan kan. Jadi lu belajar gitu nah pengobatan. Jadi punya ada yang minta obati di samping tadi spiritual. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah biasa kita amalkan secara istiqamah. Itu terkait terkait dengan hal-hal yang kita yakini
Allah Subhanahu wa taala mutlak memberikan kesembuhan. Kalau wasilah, ya itu wasilah tadi kan dokter kan wasilah. Al-Qur'an yang kita baca pun wasilah. Lah, segala apa non medis yang dikatakan tadi itu pun wasilah. Bukan hal itu yang bisa menyembuhkan, enggak. Cuman wasilah. Cuman wasilah itu kan wasilah uzma, wasilah besar. Ya kah? Inilah contoh kelebihan orang-orang yang makin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari keyakinan itu akan membuahkan budi pekerti atau akhlak, yaitu bisa mengamankan orang-orang yang minta pertolongan dan bisa membuat orang-orang merasa aman daripada ketakutan. Ya. Kuncinya orang ketakutan ini kan sentralisasinya itu terhadap keagamaan, ya. Ketika dia meyakinkan dan dipraktikkan dalam batinnya, otomatis. Begitupun juga latihan. Bagaimanapun ilmu yang kita dapat tanpa latihan, aduh, susah. Ini amal ini bagus, tapi kalau tidak dilatih, tidak istiqamah, ya jadi tidak bagus juga. Ya kan? Makanya ujar Nabi apa ilmu itu walau sedikit, tapi istiqamahnya itu. Ya kan? Walaupun jar arwah pakastalani kita itu jasidin lah, kalau ada sesuatu ibadah atau amal, tentu amal ini mungkin amal ini kan macam-macam sesuai dengan ulama yang menggawi amal ini atau mencetus amal ini atau yang membuat amal ini, macam-macam tempat dilatnya. Perjalanan rohaninya begitu, jujur seperti itu, ya kah? Nah ada yang umpamanya kita mendapatkan sesuatu yang padilatnya lebih besar. Taruhlah umpamanya kemarin kita bicarakan masalah salawat, ya kan? Ya kan? Masalah salawat. Ada salawat yang sekali baca sama dengan khatam dalail. Ya kan? Salawatnya. Ada yang sekali baca salawat itu sama dengan khatam Quran. Sekali saja baca. Ya kan? Sama lawan baca dalail, yalah. Ada juga ujar Abu Guru sekumpul kalau hendak babi Rasulullah itu ada salawatnya. Nah, kan kita belum sempat kemarin lah mengambil sanad dari ayahanda Guru Munawwar masih belum. Ya kah? Apa guru ada menjelaskan. Cuman amaliyah itu sama dengan obat deh. Ketika kita sakit sesuatu, kita obatkan dengan sesuatu sesuai dengan penyakit kita, tapi pamantangnya kada kita karena kita gawi. Nah, pamantang inilah yang berakibat kepada tidak mulusnya amal kita itu. Nah, ketujuh amal tapi pemantang ketujuh juga. Nah, ini beratnya. Ya itu orang garing. Ujar dokter ini kada boleh dimakannya apa selesai. Obat yang sekian banyak sudah bahkan berpuluh-puluh sudah dimakannya ada artinya lagi. Begitupun ibadah amal. Membaca salawat umi 1000 bertemu Rasulullah, Bama. Sudah 3 tahun mengamalkan kada pernah bertemu Rasulullah. Penyakitnya apa? Pemantang kada pemantangnya kada ditinggalkan dia apa? Ya kan? Jadi kata kawa, jadi pemantang itu luar biasa. Nah kayak apa aja obat haratnya ketika kita melanggar pemantang, ya dah. Ya kan? Berulang lagi. Kalau umpamanya orang sakit stroke ya kan. Ulun kemarin yang rumah sakit semalam itu kan diperbolehkan lagi makan iwak yang kering ya, iwak asin, iwak apalagi puadi makan nyaman balai Allah lah. Andak benar, tapi kontan begitu kita makan otomatis darah kita akan naiknya luar biasa. Itu kan pemantang artinya. Nah, walaupun kita umpamanya obat inilah macam-macam kita makan ya kah? Makan bilungka lah umpamanya, makan bilungka itu kan penurun darah. Ya kalau imbas itu nang harat lagi penurun darah berarti bawang putih diuntal. Itu yang paling harat dia. Tapi pemantang ada ujar jangan ini. Atau umpamanya walaupun umpamanya penyakit darah tinggi dengan obat yang sedemikian, nah pemantangnya itu bukan peninggi darah, tapi kolesterol tinggi. Bahaya juga.
Iya kan? Makan jurnya kan makan gorengan walaupun kolesterolnya rendah. Itu berakibat kepada gula darah kita akan darah kita akan tinggi kembali. Itu pemantang ya kan. Jadi kuncinya memang segala sesuatu itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar guru kampung? Lah, pian tuh lah bahimat berusaha. Ujar guru kampung nih, kada merubah nasib pian. Karena nasib pian itu sudah pian adakan perjanjian pian dengan Tuhan, dengan Allah ketika pian berusia 4 bulan di dalam perut ibu. Behimat kita, banyak aja orang yang behimat itu nang kada suki lah. Tulak penyamadam, pokoknya di kampung lah. Itu pengalaman wadulun. Di kampung ini ada jemong kira sehari dibeli 100.000, ini bawa orang makan. Rupanya kada puas. 100.000 ini sekadar asal tadi kita. Nah ya kalau tulak ya madam. Nah tulak madam nih ke jauh 4 orang bawalah jembatan besi. Ya kan? Itu menggiurkan memang. 300 sampai 500 hari kan. Banyak tuh. Ya kan? Atau tulak mendulang ya kalau. Kawan kita nih tulak mendulang ya kalau. Nah, 300 sampai 500 hari bahkan sampai 1 juta dia. Untuk uni sampai kering tuh. Ada sampai 1 juta sehari. Tapi sehari aja, seminggu kada kulit sama. Ya kalau jasa nasib terus harga kode berubah. Ya kan? Banyak kulihan. Bahkan si Pulan yang tadi dikatakan begawi jauh sampai karena begawinya baik oleh bos diumrahkan dia. Jadi ya. Nah, tapi nasib berkata lain. Hendak diumrahkan, orangnya mati. Apa? Nah, ini kan ada segitiga kepala babi itu kan di atas. SOP-nya benar dah. Nah, begitu hendak mau operasikan, rabah berapa 3 ton. Rabah kawak, nah kayak lempeng. Awak ini kayak lempeng, kepala dipecah. Ya, hendak lenggana, sudah nasib kita sudah memang sekali itu ada kawak. Nah, cuman nang selama ini umpamanya kita berkeinginan untuk busa kita kan memang disuruh, ya kan? Memang kita kadang-kadang makam kasap karena lainnya makan kasap-kasapan ya kan? Orang kasapan itu apa? Barokok ya kan bang. Kasap jar. Kasap apakah? Kasapan orang kasihan ya Allah. Nah jadi kata Hawa, kalau menuntut ilmu memang kan jual Allah seperti sama aja loh, anu rezeki sama aja. Lamun sampai sudah aja sih ilmu karena kau tambah kau. Cuman keberkahan ilmu itu dapat menyelamatkan kita. Taruhlah umpamanya kita ini tidak kada sugi jua. Karena babulian ilmu, yang namanya ilmu tuh ada yang disebut dengan qanaah. Walaupun kada sugi, tapi qanaahnya luar biasa. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala memang kata Allah dan kita merasa cukup dengan apa yang diberi Tuhan. Walau sedikit. Inya orang itu kan merasa cukup sedikit. Nah, coba jangan bayangkanlah tahun 2020-2021 corona. Berbarengan dengan corona, bani kada baik, jujur kah? Nah, ganar apunnya tapi kada berbuah. Jujur kan? Ya kalau ada kata dengar kita ini kada makan. Adalah ada aja Tuhan momen di sini juga kita di sini dan di sini Tuhan sudah matur. Yalah. Ada kata dengar kita sini kelaparan dada kalau ada. Nang kada mesin bani itu kada ada kata dengar kelaparan. Ya kalau ada aja Tuhan mencarikan mewatakan pasir ke sini kami di sini bagaimana? Ya kalau nah jangan putus asa juga kita kalau kada baik tahun ini tahun dipulang ya Allah. Makanya datu kelampaian itu nah
Sidin hendak masalah hal-hal terkait pertanian, Sidin jadi wali dulu. Dari umur sekian, babi Nisa Ikung tulak ke Makkah mengaji 35 tahun di Makkah. Datang Sidin, wali alim, hanyar memikirkan pertanian. Dan Sidin tahu persis, tahun ini jangan bohong aja Sidin. Tahu tuh, Datuk Lampayan tuh. Di samping memang Sidin itu kan insinyur pertanian. Sungai Tuan dan akar begantung itu adalah irigasi. Sebab tanah Datuk Kalampayan itu mulai dalam pagar sampai ke Kalampayan, tanah Datuk Kalampayan dia bertahan. Siapa ampunnya? Raja, karena digaduh oleh raja nama bari. Ya, ayo jauh lah. Mulai dalam pagar tuh ke Kalampayan jauh lah. Hah? Itu tanah sini dia bertahan. Nah, ya, saling banyak kan. Ada jadikan tanah Sidin sampai bola irigasi Sungai Tuan, bola irigasi di akar begantung untuk pengairan. Ya Allah, menjadikan pertaniannya bagus. Nah, Sidin alim, insinyur pertanian pulang. Nah, Hanjar Bahuma. Ada kita, ini ada jab PPL. Di PPL gen rusak nih. Karena memang tahunnya tahun wow ya Allah. Bari belajar tahun wow, tahun zai, ya Allah belajar bari. Ada ijazahnya itu. Nah, jangan dikasih sama tahun wow, tapi lu mau terus. Alhamdulillah. Kada pernah kada mengatam, walau sedikit ya Allah. Itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaman jarahu bawa'iqahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah merasa aman tetangga-tetangganya daripada kejahatan. Ini tugas-tugas kita. Sakan pian orang sugih itu kada bisa tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya berat luar biasa. Walaupun di dalam akhirat kita pertanyaan cuma dua aja pertanyaannya, tapi salah menjawab tambah. Di mana ikam boleh harta ini, kemana menggunakan? Dua aja pertanyaan. Nah, dari mana ikam memperoleh harta, kemana ikam menggunakan? Dua aja pertanyaan Tuhan. Ayo, namun sedikit, yuk, apa yang pertanggungjawabkan? Jangan suka-suka sugih. Bertanggung jawab dunia akhirat yang paling tadudi masuk surga orang sugih. Nah, orang yang terdahulu orang paling susah zahiriahnya, tapi batinnya karena seperti Rasulullah umpama. Pernah nggak Rasulullah itu guring di atas tikar amba? Kada pernah. Apalagi batilam. Rumahnya haluslah menyurambi, bayangkan. Cuma Rasulullah berucap baiti jannati, rumahku lah sarang surga bagiku. Kita saling ganal bakal aja pengurangan. Bakal dalam rumah karena benar rumah. Karena ganal rumah baru gadakan ya Allah. Halus rumah 3 kali 4 kada sawat. Guring itu alasnya apa? Palapah kurma besusun. Ayo pian. Mencontohkan bahwasanya kita itu harus berpikir nah kayak apa perjuangan Rasulullah sampai pernah Rasulullah dihisar selama 3 tahun embargo ekonomi kalau ini. Ada nyamanan? Ya kalau lah. Jadi orang sugih itu memiliki tanggung jawab, tapi bukan berarti kita orang sugih itu kada bagus. Tapi masjid terus jut. Jangan paling dikit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat diberi Tuhan banyak benar, maka dikitnya beri. Pada ulun itulah. Di sini kada belain. Ya kurang lebih aja maksudnya kan. Ya Allah.
Inya kadang-kadang iya orang tuh kadang-kadang oke aja aku kah oke na kita tugas sadaqah bae pak yang aku sugi. Lamunnya sugi sasar ba sasar daku. Jangan kita lamun ada susah-susah kayak ini ya lah. Pernah kita juga kita tundukkan kepala kita. Ketika Sayyidina Ali pulang ke rumah, wahai Fatimah, adakah makanan kita hari ini? Kata Fatimah, kan ada, wahai Sayyidina Ali, suamiku yang tercinta. Lamun gitu kita puasa. Adakah kira-kira wadah kita kayak itu? Kada dia. Imbas itu aku ke pasar wajah Sayyidina Ali hendak berjual sorban. Ke pasar lah Sayyidina Ali berjual sorban, boleh ke rumah orang di jalan berpinta-pinta sampai ke rumah duitnya nol. Ayo, adakah? Nyaman kita nih hidup nyaman, luar biasa nyamannya. Ya kah? Sakit-sakit sedikit tadi apa? Makan obat, lekas sejambe ya kah? Sakit kepala nih jam, obat Pramik loh. Ya kalau bila nih nyaman lah. Ya kalau, bayangkan. Nah kayak apa kehidupan orang-orang Islam yang dahulu-dulu. Bahkan ketika ditawarkan oleh Nabi siapa yang ingin menyumbang terhadap perjuangan Islam, silahkan. Abu Bakar mengangkat tangan. Ujar Abu Bakar, samuan harta ulun impakkan gasan perjuangan Islam. Adakah ini? Jangankan saparapat, saunikin gak ada. Ya kah? Ujar Umar, harta ulun 3/4 ambil, 1/4 saja gini tinggal. Ujar Utsman, separuh harta ulun. Ya, Utsman itu pun kumulerat. Utsman ini terkenal dengan bajunya yang harat-harat. Ya kan? Terkenal itu. Luar biasa sugihnya. Separuh. Lamun ini kadang ya Allah lah. Paling 1/4 amun juga tak. Nyaman nang sugih ya Allah. Nyaman bae impak. Ujar orang nang sugih, ujar orang susah. Ujar orang susah. So, alhamdulillah kam sugih jar nyaman bae impak. Ya kalau tapi Tuhan itu biasa-biasa saja bahasanya. Ujar Tuhan wajar aja mun sugih itu bae impak, orang susah bae impak. Jadi yang menentukan kita berimpak itu banyak sedikit adalah keimanan kita. Kadang mesti banyak duit, banyak duit bisa apa? Poler berimpak. Padahal tahu aja sudah ayat Al-Qur'an wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya Tuhan, wahai orang-orang yang menginfakkan hartanya satu nafkah, artinya kada banyak. Jika ibarat persen itu ya anggaplah 1% atau 25% atau 2,5%, ya kah? Bahwa yukhlifuhu, maka dia yang berimpak itu ujar Tuhan, aku ganti. Yukhlifu itu diganti kalau yukhlifu dibawa dengan film mudhari, bisa diganti situ sini atau ditunda. Ya lah, wa khairur raziqin, nah itu rezeki yang paling bagus dan itu rezeki adalah hak prerogatif Allah. Itu kata kau diapa-apai. Ya kan? Karena ini adalah milik Allah, bagi-bagi. Ya. Bahkan ujar Abah Guru, tugas orang sugih ini nah terkait dengan agama berkewajiban menjadikan orang di kampung itu ada nang ahli agama, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ya kah? Ahli Al-Quran, pokok ahli. Sebab pun kadang-kadang ahli dalam bidang-bidang tertentu dari yang saya sampaikan, itu menjadikan sakampungan badosa. Nang kesakampungan badosa itu nang bertanggung jawab pada orang sugih. Jadi kalau di kampung ini ada, mohon maaf lah, kalau kada ada nang tulah ke pesantren, nah kalau pina ada nang babakat ke pesantren bisa susah diberi duit supaya tontong jadi pesantren inya alim membawa imbas kepada keberkahan dalam kampung kita. Nah itu mungkin ada alim aja bodoh saya beritaan.
Kadada nang ahli fikihnya berdosa. Kadada nang ahli tauhidnya berdosa. Kadada nang ahli tajwidnya Al-Qur'annya berdosa kamu. Jadi guru yang ada di kampung yang mencakup keahliannya beberapa ilmu itu menyandarkan dosa pian bertahan. Karena jarang guru disariki orang mamlah. Ya kah? Karena dihargai orang guru padahal si dia melaksanakan dosa orang kampungan terima jangan. Rancak kalau digaungkan di mana-mana gaungkan diri. Bukan kita berarti memuji diri kita, bukan ada. Artinya hargailah jasa mereka. Karena mereka itulah yang melapaskan dosa-dosa di atas kampungan. Sebab fardu kifayah itu kadang digawi di antara kita seberataan itu berdosa. Lamun karena halinya bertahan. Apa kabar? Alhamdulillah wadah kita majelis Bapak. Majelis agama terkait dengan fikihnya ada, terkait dengan tauhidnya ada, terkait dengan tasawufnya ada. Lengkap. Ya Allah. Artinya terhindarlah diri kita, kampung kita, hal yang 3 macam itu daripada dosa. Apakah ada lagi yang masih belum? Seperti yang punya Al-Quran. Belajar tajwid itu kan, ya kan, fardu kifayah. Tapi mengamalkan tajwid baca Quran fardu ain. Ya kan? Ada orang nambah bakat Al-Quran, ayo kita teruskan. Sekolahkan di pondok Al-Quran, di pondok tahfiz. Nah, ada banyak juga kalau masuk itu. Duit itu punya miliaran ke atas ya kalau simbar menyekolahkan sekong. Ya kalau jadi ada orang rantau Pak Pandir ya. Nah, kami di rantau ini kan rantau ini termasuk Kabupaten Nang Sugih. Karena tanahnya banyak bisian amas sirang. Ya kalau batu bara kah? Nah lewat udah kita di batu bara banyak datang di rantau ya lah. Nah stapel macam-macam di situ atau berat tuh, ya kah? Kan apa jalan di rantau ini rusak terus? Nah bingung kita. Maka Sugi, orang rantau juga takon dan orang rantau jangan menjawab. Kada ulun misahkan aja. Sugi, ya kah? Tapi jalan rusak. Apa artinya? Artinya memang bujur juga ada sekian persen ke pemerintah daerah. Cuman pemerintah daerahnya apa? Jawab seorang itu. Ya kah? Duit sekian, persentase duit itu nang dibangunkan cuma 40%. 60% kan tong. Mau lah bangunan gitu biar kayak apa duit banyaknya, kantong banyak ke kantong. Ya kalau apalagi kalau kita membaca ya kan APBN kita berapa? Bocor dari APBN itu habis separuh. Anggaplah 3.000 triliun. Ya kah? 15.000 triliun itu bocor. Nah kayak apa anak Pak? Negeri kita ini berat tuh luar pun gapur. Jangankan di atasnya, di bawahnya umpatan juga. Ya lah. Itu bertanda bahwa alam ini tidak bersahabat lagi dengan kita. Wah, ya kalah. Baru ada bencana macam-macam. Baru kita olah dah. Ya, alam ini ya, yang namanya alam kan hidup. Ya kah? Tanah Bapander ya lah. Adakah dengar pernah tanah Bapander? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan nanka wa nasru yaumal qiyamati ama. Hati-hati. Ya kah? Jangan coba-coba berjalan di awakku di tanah. Ikam nepena sombong kina kalau biar mati ku kapit. Itu memang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan coba-coba. Kita nih berbuat zalim terhadap orang lain, nang berjajak di tanah, kita sudah mati di kapitnya. Pakai, kan udah pakai lagi. Iya kan? Hah? Kada lagi mukada minta keberkahan dan kerahmatan daripada apa? Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Safatul Uzma. Nah, ya kan?
Cuma orang pintar-pintar inilah. Nah, supaya kada terlihat korup, yaitu digandengnya ulama, guru-guru agama, iyalah, ujur joka. Ini diberinya duit, tanda tangan guru aja sini. Yang aja banyak, orang lebih jadi ya, dikit benar. Ulun ini banyak bisa majelis, banyak pejabat yang datang, mengangkat kawitan lah macam-macam. Tapi waktu pilkada aja beri duit, sudah kada tahu lagi. Kata mungkin. Kayak apa itu? Anak barak. Dan surat kada akun juga. Ujar ulun nih jangan dimasuki. Ulun nih ampun umat. Kalau ulun memilih salah satu, itu berarti ulun adalah khianat terhadap umat. Jangan dimasuki, kada boleh. Di Masjid Sulung kada boleh dimasuki. Lamun dimasuki ulun ampih. Di mana-mana aja itu. Ya kah? Kalau bang banyak majlis ya, Sumber pandai. Dah tujuan untuk kita ampun umat kalau kita memihak daripada salah satu daripada orang nang ingin jabatan, berarti kita akan dicela oleh masyarakat sebelahnya. Jangan kita ampun umat. Jangan sampai kita ini dimasuki orang-orang politik. Sebab abah guru nak itu melajari. Ya kah? Siapakah? Kada boleh berbicara politik di majelis. Murni majelis ini ampun umat. Ya kah? Ya kada ampian. Kada sakit ya kalau. Jangan dibawa-bawa kita. Itu hak masing-masing. Jangan dibawa ke sebuah betul ini kan banyak sudah nih kena calon nilai ya Allah. Tanggal 24 Agustus pendaftaran. Nyaris wadah kita ini mungkin 3 aja kalau lah. Kalau gubernur cuma 2. Karena kawat 3. Sebab di di provinsi itu harus besian kursi 11. Sebab Acel udah tahu jadi politik lah. Acel udah lawan Muhyiddin sudah mangkopnya tinggal 10 lagi kursi. 10 kursi kada kau jadi gubernur kayak apa aja biar. 11 di Batu Lobang. Tonton seorang itu. Ulun Bahari 4 jadi politik karena disariki oleh Paiwat. Aropa Kaselani Rib Arapat. Kaselani calon. Nah, juruan ini apa biasanya nih? Bolo kan ada juga. Tapi karena peguruan bolo sakit sarikan apa jiwa, jangan kada calon sih tinggi juruan naya dah. Tinggi dari bang ya lah. Jadi tahu sedikit masalah politik. Ya. Ya Allah ya Karim. Minta dulu lah, kelaluan waktunya lah. Minta ridwan dulu. Nah, 45/9 lah. Jadi saat ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Muharram. Ini istimewanya bulan Muharram ya kan. Bulan Muharram itu adalah bulan pertama Hijriah. Dan bulan haram. Nang arba'atun hurum. Artinya setiap amal kebajikan kita itu diganda-gandakan, begitu sebaliknya. Perbuatan maksiat pun juga ganal dosanya. Istimewanya bulan terakhirnya apa? Zulhijjah. Zulhijjah itu kan bulan Muharram juga. Bulan haram juga, bulan sedang disucikan. Dilanjutkan dengan 1 Muharram, itu juga bulan yang disucikan. Ada rahasia-rahasia tertentu di dalam bulan-bulan itu. Ada amalia-amalia tertentu di dalam bulan itu. Terlebih kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan Asyura. Begitupun juga mengakhiri daripada bulan ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita istiqomahkan dalam ibadah. Ya kah? Itu perlu. Hanya bertahanus di dalam bulan-bulan akhir ini sudah di penghujung bulan inilah berapa? 8 atau 7 kali lagi.
Nah, Safar ya. Pun juga Safar itu bulan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Di antaranya kita ini kan di kampung ini kadang-kadang tak makan di surga apa kalah. Ada paham juga, belinya bulan Safar aja. Perkawinan kita siapa bisa gagal, bisa kada bagus, kada rukun, damai macam-macamnya lah. Dia bulan Safar atau bagi bulan Apit. Dalam Islam itu kada terkena kada ada kisah bulan Apit. Bulan Apit itu Ramadan sampai Zulhijjah. Karena Muharramnya perkawinan. Ujar ya. Ya kah? Di mana kata dapat lah. Nah, bilangannya banyak alhamdulillah. Safar. Nah, mengatakan bahwa bulan Safar itu bulan mulia, ya kah? Di antaranya Ali kawin lawan Aminah itu bulan Safar. Kamu kada bagusnya konsiden. Julah. Banyak lagi kejadian luar biasa di bulan Safar. Tapi kalau hal-hal terkait dengan itu memang ada masalah itu gawian-gawian yang memang sudah disunahkan di kadang. Cuman budaya-budaya yang budaya tersebut tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan agama, di dalamnya banyak ibadah-ibadah. Walaupun bulan Safar itu juga dikatakan ada yang 250 pahala ya macam-macam, album mustamil macam-macam ya. Itu menggenjot kita supaya kita lebih ibadah kepada Allah, bujur jadi tuh. Cuman ketika kita meyakinkan bahwa di bulan Safar ini ada banyak bahayanya, itu yang salah. Iya kan? Jadi yang namanya bulan nang 12 itu kada baiknya. Iya kan? Lamun nang besar kada baik kan bilang bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan jar baik benar ya kalau ada puasanya. Sama ya Allah. Bulan Ramadan baik benar jar ada obat tadarus sama ya Allah. Jadi kebaikan dari sebuah bulan itu ketika kita kada mengisinya dengan kebaikan kada baik. Ya Allah, tidak ada baiknya kita kada mengisi. Ada perintah-perintah khusus daripada ulama-ulama salafus saleh di mana mereka-mereka itu di dalam hanusnya banyak mencetuskan terkait dengan ibadah-ibadah dan amal. Makanya ada amal-amal tertentu di pada bulan-bulan tertentu. Nah ini kira-kira lah alasan kita ya kan. Ulun minta tidak benar ya, minta doanya saja karena orang bawahan ulun dalam keadaan sakit di rumah dan masih diimpos. Yang minta reda ulun cuma ulun kada masalah ya, itu asal umat ulun pangwan itu sangat malu dengan Rasulullah. Perjuangan kita yang seperti ini kada sebanding dengan perjuangan Rasulullah. Malu kita. Ya kah? Garing nak itu aja, ya kah? Pokoknya kada majelis dah itu. Anti bana ulun tuh. Ya. Nah, jadi mundonya aja. Ya. Sudah tadi malam ke Banjar, malam tadi juga balik di klinik Haji Jainuddin, Dr. Jainuddin di Pal Anam Tembus. Ya, mudah-mudahan ya tuh, ina baik sudah alhamdulillah ina baik kau bander ya tuh. Tadi kau duduk alhamdulillah, ya kah? Dan sudah garingnya setengah 2 tahun. Ada satu mat, minta hondonya aja lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan untuk kesembuhan terhadap orang nang menjadi bawahan ulun. Nah, minta itu halal. Nah, minta maaf, minta redha, minta halal. Nah, mudah-mudahan kita teruskan pada kesempatan akan kata minta redha. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ويوم وزدنا علما وسبحانك رزقنا بعمل وسبحانك رزقنا بعبادة وسبحانك رزقنا بعبادة الله واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك يا الله محبوبا في قلوب واجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك اللهم زدنا علما وعقلا وايمانا وحلما ومحبه وجودا وغدا ورحمه وجودا الرحمن الرحيم اللهم صل ومعلما عنا ولا تذهب بركات علومهم وترحم اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم من شر جميع التعب وردد بالدنيا زرد وبالاخره زرد كما بقدرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله والشكر لله